Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kosisih Andi selaku dosen mata kuliah kewarganegaraan. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir ke video kami. Di sini saya dari kelompok 6. Kelompok saya akan mempresentasikan tentang geopolitik. Tetapi sebelum mempresentasikannya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya dan juga saya. Nah, sebelum saya memperkenalkan anggota kelompok saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Rismawati, saya di sini sebagai moderator, dan ada keempat presentator, yaitu ada Tiara Pratama Yuniar, ada Nova Ayu Gumilang, dan ada Tiara Nurul Nazmi, dan yang terakhir ada Bella Setiasari. Agar mempersingkat waktu, saya persilakan untuk para presentator untuk mempresentasikan materi masing-masingnya. Nah, di sini ada pengertian geopolitik menurut para ahlinya. Yang pertama ada Haushofer. Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan demi kelangsungan hidup suatu organisasi negara untuk memperoleh ruang hidupnya. Yang kedua ada Rudolf, mendefinisikan geopolitik sebagai studi tentang negara sebagai organisme hidup yang terkait dengan faktor-faktor geografis dan lingkungan, dan menganggapnya sebagai ilmu tentang negara sebagai organisme spesial. Dan menurut Saul Bernard Cohen, geopolitik adalah studi tentang hubungan antara ruang geografis, kekuasaan politik, dan faktor-faktor politik lainnya dalam suatu konteks global. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana lokasi geografis suatu negara mempengaruhi kebijakan luar negeri, keamanan nasional, dan dinamika politik internasional. Ruang lingkup geopolitik. Ruang lingkup dari geopolitik pada dasarnya mempelajari korelasi atau hubungan antara kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan aktivitas politik dengan kondisi alam di sebuah negara. Ruang lingkup geopolitik terdiri dari dua, yaitu yang pertama, analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang kedua, negara merupakan subjek dari geopolitik karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Selanjutnya, studi kasus. Kelompok kami mengambil studi kasus mengenai Ibu Kota Nusantara. Pada tahun 2024, Jakarta bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara, melainkan sudah resmi dipindahkan ke Kalimantan, tepatnya Kabupaten Pejaman, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan ibu kota ini diberi nama Nusantara, karena Nusantara adalah konsep kota hutan yang berkelanjutan atau forest city, yang mana diyakini akan menjadi ibu kota negara pertama di dunia yang mendapatkan konsep forest city. Nah, kenapa sih ibu kota negara harus pindah? Karena kependudukan yang sudah padat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Nah, luas ibu kota negara yang sekarang itu mencapai 2.560 km persegi dan anggaran yang harus dipersiapkan itu sekitar 466 triliun. Geopolitik dan pemindahan ibu kota ke IKN. Pemindahan ibu kota ke IKN terkait dengan faktor geopolitik yang penting. Geopolitik berhubungan dengan IKN karena lokasi IKN dapat mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga dan kestabilan wilayah. Keputusan pemerintah terkait pemindahan ibu kota juga dipengaruhi oleh faktor keamanan, aksesibilitas, dan potensi konflik di wilayah tersebut. Selain itu, IKN juga menjadi tempat kerjasama regional, namun juga bisa memunculkan persaingan dengan negara tetangga terkait wilayah dan sumber daya. Dalam konteks pemindahan ibu kota ke IKN, faktor geopolitik yang terkait dengan sumber daya alam sangat relevan untuk dipertimbangkan. Misalnya, lokasi baru ibu kota mungkin memiliki potensi sumber daya alam yang berharga seperti minyak, gas alam, atau tambang mineral. Ini tidak hanya mempengaruhi hubungan dengan negara tetangga, tetapi juga dapat memicu persaingan atau kerjasama dengan negara-negara lain di tingkat regional dan global.
Dalam hal ini, pemahaman tentang geopolitik menjadi penting dalam merancang strategi IKN untuk memastikan bahwa kepentingan nasional terkait dengan sumber daya alam dan keamanan wilayah tetap terjaga. Selain itu, integrasi kekuatan nasional juga membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana faktor geopolitik dapat mempengaruhi kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya suatu negara. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang geopolitik membantu dalam merancang kebijakan pemindahan ibu kota ke IKN yang berkelanjutan dan efektif. Dalam pembangunan ibu kota Nusantara pastinya memiliki pro dan kontra. Nah, pro dari pembangunan ibu kota Nusantara diantaranya adalah Jakarta sudah tidak mulai kondusif lagi. Nah, kenapa sih Jakarta sudah tidak kondusif lagi? Karena akhir-akhir ini Jakarta sedang sering diterpa bencana seperti bencana banjir, yang kemudian adalah mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar. Pro dari pembangunan ibu kota Nusantara yang terakhir adalah mengenai konsep. Nah, konsep ibu kota Nusantara ini yang dikenal sebagai Green City. Nah, kenapa sih konsep ibu kota Nusantara ini Green City? Karena ingin diyakini akan menjadi ibu kota negara pertama di dunia yang memiliki konsep seperti Green City. Apakah betul IKN ini untuk kepentingan rakyat? Di samping adanya alasan yang menjadi dukungan pembangunan ibu kota Nusantara ini, terdapat sisi kontra serta hasil dari riset temuan di lapangan yang tak semanis janji diucapkan. Pertama, mengenai banjir. Banjir adalah salah satu alasan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Dan di sini ungkapan Pak Jokowi mengenai ibu kota baru bebas banjir memang benar adanya. Di wilayah pusat pemerintahan IKN ini memang muskil terjadi banjir karena kondisi topografinya wilayah perbukitan, tetapi ternyata banjir parah itu mengancam pedesaan di bawahnya dan itu sudah terjadi. Seperti di Kecamatan Sepaku, menurut pernyataan dari warga desa sekitar yakni Pak Surakim, bahwa jelas memang akan terpengaruh ke wilayah IKN jika memang banjir terjadi di sana. Selain itu, di Desa Pemaluan yang jaraknya 9 km dari Istana Presiden, pasokan air bersih mutlak hanya mendapat dari air hujan. Saat musim kemarau, warga harus membeli air dengan harga yang relatif mahal. Namun, nantinya ada bendungan Sepaku Semoy menjadi calon sumber air baku untuk kawasan IKN. Bendungan ini dapat menyuplai kebutuhan air baku sebesar 2.500 liter per detik dengan 2.000 liter per detik untuk kawasan IKN dan 500 per detiknya itu untuk Balikpapan. Namun saat ini pembangunan bendungan di wilayah IKN dan proyek-proyek IKN ini tuh memberi dampak terhadap kuantitas dan kualitas air bersih bagi warga sekitar. Sehingga hal tersebut membuat para warga justru khawatir dengan adanya pembangunan IKN karena mengancam ekosistem serta mata pencaharian mereka. Terakhir, sebagai penutup, seorang public figure berkata bahwa ketika Jakarta mendapati masalah lingkungan hidup, lalu lintas, kepadatan penduduk, dan sebagainya justru harus diselesaikan permasalahan tersebut. Jangan ditinggalkan. Terima kasih kepada teman-teman saya telah mempresentasikan tentang geopolitik ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya selaku moderator kelompok 6 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.